Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin datang berkunjung ke Kalimantan Selatan memenuhi undangan panitia untuk menghadiri haul guru kumpul tadi malam bersama para ulama, gubernur, dan guru kumpul ini atau Guru Zaini, ini orang yang sangat luar biasa, punya pengaruh besar tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi juga Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, bahkan juga di luar Kalimantan, di Tembilahan, di Sumatera, di Jawa. Dan beliau seorang ulama yang salihin, yang sangat banyak mengajak murid-muridnya untuk jalan kebaikan, memperbaiki keadaan masyarakat. Dan orang-orang seperti itu sangat banyak kita di Indonesia, atau maksud saya jarang sekali dan langka sekali. Mereka selalu berbuat untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, tanpa pamrih, dengan penuh keikhlasan. Ini menjadi contoh dan suri toladan. Dan dalam perjalanan ke sini saya juga mampir di SD Samsudin Nur di sebelah sini. Saya bertemu dengan para murid-murid SD dan saya lihat punya semangat besar dengan kegembiraan, dan mereka adalah merupakan putra-putra bangsa dan masa depan bangsa. Karena itu saya minta memang pemerintah daerah benar-benar memperhatikan soal-soal pendidikan sejak SD, bahkan sejak PAUD, karena pembangunan bangsa itu harus dimulai dari awal, dari kecil, sehingga menjadi karakter, di samping kemampuan, memiliki keterampilan, juga memiliki karakter. Dan kalau kita ingin punya sumber daya manusia yang baik, yang unggul, yang memang menjadi cita-cita bangsa ini, memang kita harus memulainya dari sejak dini. Saya karena itu arti saya mampir itu ingin memberikan dorongan pentingnya kita mulai membangun generasi ini dari bawah untuk ke depan. Barangkali itu saja. Izin Pak Wapres, Assalamualaikum. Saya Bobi Pak dari Media Medcom. Izin bertanya Pak terkait dengan BNPB menyebut adanya prediksi kekeringan Pak yang akan meningkat 3 kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hal ini akan menyebabkan karhutla Pak di wilayah-wilayah yang berpotensi kebakaran, termasuk mungkin di Kalsel ini Pak yang berpotensi terjadi karhutla. Mungkin dari Pak Wapres apa Pak himbauan dan mungkin mitigasi secara dini seperti apa? Iya, pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Bahkan akhir-akhir ini itu sudah mulai terjadi penurunan, karena adanya langkah-langkah strategis itu. Seperti misalnya itu soal patroli kebakaran, adanya berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh KLH, Kementerian, berkoordinasi dengan TNI, dengan Polri, dan juga kesigapan pemerintah daerah. Nah, untuk mengantisipasi ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Polhukam bersama dengan Kementerian KLH dan para terkait untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nanti.
Jadi kita memang punya pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini akan kita tingkatkan, dan berdasarkan prediksi yang akan terjadi itu sudah disiapkan langkah-langkahnya, termasuk mitigasi keadaan, termasuk juga antisipasi. Ya, ini saya pikir mungkin untuk Kalimantan Selatan, saya kira mungkin Pak Gubernur, ya kami persilakan. Terima kasih untuk Kalimantan Selatan. Kita selalu berusaha setiap sebelum memasuki awal kemarau, maka kita akan melakukan persiapan di saat musim hujan. Begitu juga sebaliknya, di saat musim hujan yang sering terjadi banjir, kita selalu buat perencanaan persiapan di saat musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau kita sudah aplikasi untuk menghadapinya. Tentu saja semua bekerja sama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait. Dan kita selama ini selalu bekerja sama baik dengan pemerintah pusat, dan kita mengucapkan terima kasih. Pemerintah pusat sudah luar biasa bekerja sama baik dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita dalam kondisi hari ini, kita bersih sungai, kita dalami sungai, karena hujan kan pengaruhnya dengan banjir, sungai dangkal sangat berpengaruh sekali. Saya pikir itu ya. Izin Pak Wapres, saya Anto dari Harian Kompas, Pak. Rilis terakhir dari BPS mengenai kemiskinan itu menunjukkan bahwa kemiskinan pada September kemarin itu mencapai 9,57%, Pak. Jumlahnya 26,36 juta orang. Itu naik 200.000 dibanding Maret 2022, Pak. Di sisi lain pemerintah kan ingin menihilkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024. Tinggal 1 tahun lagi, Pak. Pertanyaannya, kondisi kemiskinan ekstrem sekarang seperti apa dan bagaimana upaya pemerintah untuk menurunkan atau mengenolkan kemiskinan ekstrem 1 tahun ke depan ini, Pak? Terima kasih. Upaya untuk mengendalikan kemiskinan karena memang ada pengaruh pertama dari pandemi, itu ada beberapa kenaikan. Tapi setelah pandemi ini sebenarnya kita sudah bisa menurunkan angka year on year itu lebih kecil dari sebelum pandemi. Jadi sudah ada penurunan 9, lebih itu, dan akan terus kita oleh karena itu memang ada kalau bulan per bulan memang ada terjadi seperti itu ya. Tetapi kenaikan, tetapi dalam arti year on year itu terjadi penurunan. Karena itu kita memang mentarget 2004 itu memang sampai di 8%. Ini kemiskinan secara. Untuk kemiskinan ekstrim itu kan memang ada sekitar 4 juta ya. Jadi ada dari seluruhnya ya. Kemudian kita sudah mulai melakukan dari 2021 itu ada 5 provinsi, kemudian juga 35 kabupaten kota, kemudian 7 provinsi yaitu 35 kabupaten kota, dan sekarang kita sudah masuk menyelesaikan 2022 di 200 lebih kabupaten kota. Nah, melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Di samping kita menanggulangi kemiskinan melalui 2 skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin ini malah kita kaitkan dengan PEN ya pemulihan ekonomi nasional, itu termasuk di dalam masalah. Dan perubahan iklim sudah turun sekarang ini. Nanti datanya kita lihat. Target 2040% kemiskinan itu kita harapkan akan bisa tercapai. Karena nanti tinggal 2023 ini akan kita genjot lagi beberapa kabupaten kota, sisanya di 2004. Insya Allah yakin kita 0% kemiskinan ekstrim bisa kita, kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang sudah kita lakukan.
Ya. Assalamualaikum, Pak. Saya Fauzia dari Republika, Pak. Ingin bertanya, kemarin Pak Jaksa Agung di depan Mendagri mengatakan bahwa tidak ada pemerintah daerah di Indonesia yang benar-benar bebas korupsi, Pak. Nah, tapi Mendagri sendiri berharap bahwa penegak hukum tidak menselidiki pemerintah daerah supaya tidak ragu dalam mengambil kebijakan. Kalau dari pemerintah pusat sendiri seperti apa, Pak, instruksinya kepada penegak hukum dan juga pemerintah daerah? Terima kasih. Ya, saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir ya dengan berbagai upaya termasuk membangun wilayah bebas korupsi WBK, termasuk juga membangun zona anti korupsi, kemudian juga melakukan berbagai termasuk juga pelayanan yang kita sederhanakan, misalnya dengan mall pelayanan publik, supaya pelayanan itu dilakukan tidak terjadi ada rentang, ada berbagai, sehingga bisa diakses secara langsung melalui pelayanan publik, cepat, murah, dan tidak terjadi pungli dan sebagainya. Itu sistem yang kita bangun, itu saya kira upaya-upaya pemerintah yang selalu dilaksanakan. Nah, karena masalah penanganan korupsi itu juga ada lembaga yang sifatnya independen, nah maka lembaga itu juga menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Ya, kita tahu bahwa seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, fungsi pencegahan, dan fungsi penindakan. 3 ini oleh KPK dijalankan secara simultan, dan itu bagian daripada upaya untuk menekan, ya, memperkecil adanya korupsi. Saya kira masalah-masalah yang sifatnya opini, itu pandangan, ya mungkin kita nanti itu akan kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Dan kita harapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah maupun oleh KPK itu akan paling tidak, kalau tidak bisa menghilangkan tuh memperkecil, semakin mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya. Terima kasih. Terakhir Pak Langga dari Antara, Pak, ingin bertanya terkait DOB Papua, Pak. Ini kan sudah masuk tahun pemilu. Mungkin apakah ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu di 4 DOB Papua, dan mungkin ada arahan dari Bapak Wapres? Ya, saya kira di Papua sudah dibuat semua aturannya sebagai daerah otonomi baru. Itu kan Papua sekarang menjadi 6 provinsi, 4 di Papua, yang 2 di Papua Barat, jadi 6. Itu karena itu sudah segera akhirnya juga supaya ikut nanti di dalam pemilu, mempersiapkan untuk DPD-nya, untuk legislatifnya, termasuk nanti untuk mengikuti pilpresnya, dan semua sudah disiapkan. Bahkan juga kemarin dalam rapat kabinet untuk PON, misalnya PON yang di Aceh dan Sumatera Utara, maka daerah otonomi baru ini juga diikut sertakan sebagai daerah provinsi baru, walaupun misalnya belum ada atletnya atau hanya benderanya atau hanya beberapa cabang olahraga, karena dia sudah menjadi daerah otonom. Nah, untuk pemilu semuanya sudah, KPU juga sudah mempersiapkan, dan supaya mereka bisa ikut dalam pemilu, bisa ikut pilpres, bisa ikut mencalonkan untuk legislatif, DPR maupun DPD, dan yang berkaitan dengan pemilu. Saya kira itu. Oke, terima kasih.